Marilah kita membaca firman Tuhan dari Yosua 18 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Pembagian sisa tanah Kanaan di Silo. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku, maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya, sekedar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku, lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur Sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, "Pergilah, jelajahilah negeri itu. Catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota, dalam 7 bagian, lalu kembali kepada Joshua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Joshua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Joshua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Milik pusaka buku suku Benyamin. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari Sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Jeriko, naik ke barat pegunungan, dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dari sana batas itu terus ke Lus, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Lus, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot, Adar, di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan, menuju ke sisi barat daya, dan berakhir di Kiryat Baal. Itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat, dan menuju pula ke mata air Meneftoah. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Ben Hinnom, di sebelah utara lembah orang Refaim. Kemudian turun ke lebak Hinnom, sepanjang lereng gunung Yebus, ke selatan, kemudian turun ke En Rogel. Kemudian melengkung ke utara, menuju ke En Semes, dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke Batu Bohan bin Ruben. Terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara, dan turun ke Araba Jordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara, dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin,
ke muara Sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah Jericho, Bet Hogla, Emek Kezis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Haawim, Para, Ofra, Kefar, Haamonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel, Tarala, Zela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Demikian pembacaan firman. Baik, saya lanjutkan, Pastor. Ya. Shalom, Pastor. Shalom. Ya, shalom, Pastor Paul. Shalom, Bu Ana. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lanjutkan bacaan firman Tuhan Yosua 19. Saya membacakan 1 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Milik pusaka suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka bagi Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Beersheba, Sheba, Molada, Hasar-Sual, Bala, Esem, El-Tolat, Betul, Horma, Siklab, Bet Hamarkabot, Hasar-Susa, Bet Lebaot, dan Saruhen. 13 kota dengan desa-desanya, Enrimon, Eter, dan Asan. 4 kota dengan desa-desanya. Juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi sampai ke Baalat Ber, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka, maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Sebulon menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit, batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit, melalui daerah Kislot Tabor, menuju Dobrat, naik ke Yafia. Dari sana terus ke timur, ke arah matahari terbit, ke Get Hefer, ke Et Kasin, menuju ke Rimon, dan melengkung ke Nea. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yitaleh. Lagi Katat, Nahalal, Simron, Yidala, dan Bethlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulon menurut kaum-kaum mereka kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum mereka. Daerah mereka ialah Yesriel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kishon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet-Sapases. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahasima, dan Bet-Semes, dan batas daerah mereka berakhir di Sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka kota-kota ini dengan desa-desanya. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksab. Demikian firman Tuhan. Ibu Sarma, mikrofonnya. Ya. Saya lanjutkan 26. 6, ya. Alamelek, Ahmad dan Misal dan batasnya menyinggung Gunung Karmel dan sungai
dan sungai Libnat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Jebulon dan lembah Yiftah El di sebelah utara. Bet Emek dan Nehiel dan menuju ke Kabul di sebelah utara dan ke Ebron, Rehob, Hamon, dan Kana sampai ke Sidon besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Akjib, Uma, Afek, dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asher menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Naftali. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang ke-6, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Helef, dari pohon terbantin dan Ja'anim, Ja'ananim, Adami Nekeb dan Yabnel sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Jebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asher di sebelah barat dan daerah Yehuda pada sungai Yordan. Di sebelah matahari terbit, kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Jer, Hamad, Rakat, Kineret, Adama, Ramah, Hazor, Kedesh, Esdrei, Hajor, Yiron, Migdal El, Horem, Bet Anat, dan Bet Semes. 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Milik pusaka suku Dan. Bagi suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ke-7. Daerah milik pusaka mereka ialah Jora, Estaol, Irsemes, Saalabin, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Yehud, Beneberak, Gatrimon, Meyarkon, dan Rakon bersama-sama dengan daerah di seberang Yafo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan pendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu dan menurut nama Dan, bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Milik pusaka Yosua. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Serah di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun, dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Demikian firman Tuhan. Iya, Silakan, Pak. Matius 25 ayat 1 sampai 30. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin,
lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang terus tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan mengasihi, mengampuni, memberkati, dan mereka selalu hidup di dalam kasih yang sejati, bukan yang retorika ya, yaitu praktek, diakonia, marturia, praktek ya, diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, juga menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Hari ini kita belajar pembagian tanah Kanaan. Ya, ketika Yosua itu melihat sudah orang-orang sudah sampai tanah Kanaan, mereka kemudian sudah duduk, sudah mereka nggak makan mana lagi ya kan, mereka bermalas-malasan, mereka duduk diam, udah capek udah gini aja enak, di sini aja. Yosua bilang, ayo, itu masih banyak jalan tanah-tanah yang harus kamu ambil, belum selesai. Ayo, jangan malas. Itu ya, dibagi. Kurang, saya ada 7 suku belum terima. Ayo, jangan malas. Cepatan gerak, ayo gerak. Akhirnya mereka ambil semua ya, mereka mulai berjalan lagi. Nah, luar biasa sekali ya saudara. Ada banyak kali
Ya, ketika kita sudah sampai tanah Kanaan, kita terus bermalas-malasan ya. Saudara, ada seorang pelarian dari Cina ya, yang di kota Stuttgart ya. Dia dulu seorang yang dipersekusi karena memberitakan Injil dengan berani di Cina. Kemudian dia lari ke Stuttgart. Konon saya dengar dari ceritanya para hamba-hamba Tuhan sana, wah sekarang ya sudah nggak tahu. Orangnya sudah cooling down, udah nggak memberitakan Injil lagi. Loh, jadi dulu dia berani nekat begitu di Cina, sekarang sampai Jerman udah tenang, dia nggak ini lagi, iya nggak pernah keluar lagi. Wah sayang sekali ya, banyak hamba-hamba Tuhan ya, nggak usah saya sebutkan namanya, yang di Indonesia dulu gahar ya, memberitakan Injil. Wah itu salah satu orang yang saya ini ya, yang membuat saya terinspirasi untuk menjadi pendeta. Tapi kan dulu kan karena menjadi pendeta kan karena pengen keliling dunia kan dulu saya kan. Jadi motivasinya juga nggak benar dulu juga, hanya dimurnikan sama Tuhan. Tapi sekarang sama Tuhan ini juga udah nggak gahar lagi, jagoan kandang juga, di dalam juga diam-diam duduk manis. Banyak itu ya, akhirnya sekarang membangkitkan Eropa yang sedang tidur, yaitu gundul mupeang saya bilang. Ada hamba Tuhan dari Indonesia mau datang ke Eropa, melayani, membangkitkan Eropa yang tidur, khotbahnya di gereja Indonesia lagi, pakai bahasa Indonesia lagi. Saya bilang, loh terus yang tidur siapa sebenarnya? Jadi membangkitkan orang Indonesia di Eropa yang sedang tidur. Itu lebih tepatnya begitu. Karena gereja-gereja Indonesia di Eropa rata-rata tidur. Kalau gereja Eropanya enggak. Gereja Eropanya rajin memberitakan Injil kepada orang imigran-imigran, dia buka les-lesan bahasa, di dalam sana diterangkan mengapa ada Natal, apa itu Paskah. Itu penginjilan ya, dengan caranya mereka yang mereka bisa, yang mereka ngerti. Wah, gereja Indonesia jarang tuh, jarang bikin begitu. Beberapa gereja Indonesia saya ajak, adalah saya mau kalau udah AU gitu, tablikan kontainer aja, tablikan septic tank. Saya mah gitu ya, tablikan septic tank yang tak importkan dari Indonesia, septic tanknya. AU itu biasa ya. Orang itu wah di Indonesia kita setengah mati mau memberitakan Injil sampai mau ditabokin orang, ini di Eropa kita bisa memberitakan Injil AIU ya kan, kayak belajar ngaji AIU. Ya kan bahasa Arab kan enggak ada S sama O-nya kan, cuma AIU aja kan. AIU. Wah, pokoknya membangkitkan Eropa yang tidur. Saya sampai ketawa terbahak-bahak kalau ada ini hamba Tuhan. Tuhan saya disuruh Tuhan untuk membangkitkan Eropa yang tertidur. Lalu saya ajak ke gereja Afrika. Wah, komplainnya itu dari A sampai Z balik lagi, saudaraku. Pokoknya satu septic tank itu rupanya orang Indonesia kalau ke sini bawa septic tank masing-masing, saudaraku. Septic tank dari rumahnya dibawa sendiri-sendiri. Alasannya satu septic tank pokoknya. Pusing, saudara. Nah, saudara, kalau kita bandingkan di dalam Matius 25 tadi ya, ada dua perumpamaan tadi ya. Yang pertama tentang gadis. 10 gadis, yang 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang satu perumpamaan tentang 10 talenta, dua-duanya 10 ya. Yang tentang gadis ini sangat unik sekali. Nah, kok dua-duanya 10, maksudnya yang satu 10, yang satu 5, yang 5 talenta jadi 10 talenta ya. Tapi kita ceritain gadis dulu. Cerita gadis yang punya persediaan minyak dan tidak punya persediaan minyak. Itu sebenarnya ada sebuah persiapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya adalah sebuah kesaksian hidup kita. Bagaimana orang-orang bisa selalu siap sedia. Anda bayangin ya, ketika Yesus berkata, aku akan datang kembali, itu 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda ikut kelas evangelis, ya itu saya kasih tahu ya, kenapa orang itu misinya berubah. Karena paradigmanya mereka berubah. Paradigma gara-gara apa? Yesusnya nggak datang-datang. Ditungguin para usia kedatangan Yesus dari zaman Paulus sampai dengan hari kok nggak datang-datang Yesusnya ya. Pendeta saya sampai sudah mati padahal dia bilang saya minta berdoa puasa, saya minta Tuhan bahwa saya tidak akan mati sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi saya ingin ikut diangkat. Baru dia khotbah begitu 2 tahun kemudian dia mati. Dan banyak lagi ya.
Dari dulu, saudara, bahkan ada yang sampai bunuh diri sama-sama saking nggak sabarnya nunggu Tuhan datang. Udah dah, kalau Tuhan yang nggak datang, kita pergi ke Tuhan aja dah, bunuh diri massal dia. Bunuh diri massal dah dia. Nggak datang. Nah, itulah yang terjadi. Makanya banyak orang Kristen akhirnya tertidur beneran. Tetapi dalam tidurnya orang Kristen ini, ada yang tetap bersiaga. Menjaga minyak itu tetap penuh, ya, dan apinya tetap menyala. Ya, minyak itu diperoleh dari pohon zaitun. Ya, minyak itu diperoleh dari buah pohon zaitun. Buah pohon zaitun itu ya bisa berguna untuk minyak urapan, buat obat, buat mengurapi ritual keagamaan, buat obat, buat masak. Dipakai itu serbaguna. Makanya minyak zaitun itu sangat penting. Ya, minyak zaitun itu penting. Nah, dari mana kita bisa dapat minyak zaitun? Ditumbuk buahnya. Harus digeprek, harus dihancurkan. Itulah hidup kita. Ketika hidup kita dihancurkan, ya responnya itulah minyak zaitun. Respon dari tubuh kita yang dihancurkan adalah minyak zaitun. Daging kita yang digencet sampai keluar minyaknya itu. Kitalah pohon zaitun kan. Ya, Roma 11 ada 2 cabang pohon zaitun. Pohon cabang yang asli dan cabang yang cangkokan. Kita ini kan juga pohon zaitun. Buahnya kita, buah roh itulah minyak urapan kita. Ya, di mana minyak urapan atau buah roh kita itu, yang buah roh itu yang menghasilkan minyak urapan itu yang akan memberkati banyak orang, memberi terang kepada orang, itu dikumpulkan dari mana? Dari tiap hari padang gurun kita, dari proses kehidupan kita, dari karakter kita yang digencet, dari ego kita yang selalu dihabiskan, dari semua sangkal diri, pikul salib, disakiti tetap memberkati, dikhianati tetap memberkati, rugi tetap tersenyum haleluya, ditipu tetap haleluya. Sementara tertidur, Tuhannya nggak datang-datang, kita nggak tahu kapan. Saya berkata Tuhan mau datang sekarang pun ya belum tentu mau datang juga. Wah, sekarang gegeran semua orang. Enggak, nanti. Tandanya apa? Begitu nanti Islam berkuasa, itu baik Tuhan Yesus 3 tahun, dalam 3,5 tahun, begitu nanti syariah Islam berkuasa di seluruh dunia, ya, bukan microchip, salah. Microchipnya nanti dibajak sama Islam, begitu Islamnya declare seluruh dunia, jadi khalifah di seluruh dunia, 3,5 tahun lagi semua datang tuh. Matiin itu nanti. Tandanya itu, ya 3,5 tahun lagi. Maksimum 7 tahun, maksimum ya. Tapi 3,5 tahun itu Tuhan datang. Begitu udah berkuasa orang geger kan, wah ini Tuhan benar-benar sudah mau datang. Lalu orang mulai buru-buru kan, ini nggak bisa, sudah terlambat. Saat antikristus sudah berkuasa, apa yang mau dibayar lagi harganya? Karakter itu dibangun dari tahun ke tahun, nggak ada ujuk-ujuk jadi baik, orang nggak ada. Kayak saya ujuk-ujuk jadi sabar yang nggak ada. Ya, saya kudu mengalami masa-masa dikerjain, masa-masa difitnah. Itu tadi, sekali 2 kali saya ngarep berkat, 10 kali, 20, 100 kali jadi habit. Habit jadi karakter, kebiasaan itu loh. Ya, respon kita baik atau benar, ya, yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang dipertahankan dan terus kita yakini itu akan menjadi karakter. Baik itu yang baik atau itu yang buruk. Itu kan menjadi karakter. Nah, banyak orang sambil menunggu Tuhan, dia tidak ngerti bahwa dia harus digebrak itu. Buah roh itulah. Buah dari pohon zaitun. Kita ini kan pohon zaitun. Iya kan? Dalam Roma 11 disebut kita ini pohon zaitun. Ranting pohon zaitun yang dicangkokkan. Dan itu ada buahnya, itulah buah roh. Ya,
Dan buah roh itulah yang nanti akan mengalir yang menjadi terang. Buah roh itu yang akan menjadi bahan bakar, ya ketika dikeprek itu akan menjadi bahan bakar bagi pelita kita. Nangkep ya. Jadi memang buah roh itu wajib. Kalau Anda sampai nggak berbuah, Anda kudu sujud sungkem sama Tuhan Yesus. Anda kudu masuk ke Getsemani, di mana Anda berkata sambil bercucuran darah keringatnya, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu. Wih, serem. Saudara pernah berdoa begitu? Wah, kita sudah ngalami sama anak. Sudah, bukan karena berserah, karena pasrah. Ya Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi. Ya karena memang udah pasrah, mau apa kehendak apa lagi. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Malah Tuhan tolong satu-satu lolos. Itu namanya beruntung dalam Tuhan kasih karunia. Tapi kita doanya sudah berdarah-darah. Jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Tuhan. Sambil kita disalib, saudara itu. Yang itu. Berdoanya sambil disalib, berpeluh darah itu. Getsemani, artinya apa? Batu kilangan untuk mecah pohon zaitun itu, buah pohon zaitun. Getsemen. Taman Getsemani itu, kata Getsemen, itu artinya batu kilangan untuk memecah buah pohon zaitun itu. Di Getsemani itulah peluh Anda menjadi darah, dan disitulah urapan ngalir. Katakan amin. Nggak ada cara lain Anda mau punya urapan, bukan Anda doa puasa 40 hari 40 malam, omong kosong, nonsense. Jangan percaya. Wow, kita minta urapan doa 10 hari 10 malam. Omong kosong. Bullshit. Nggak ada itu. Tidak ada. Yang ada Anda masuk ke Getsemani, Anda doa dengan berpeluh darah, karena besok mau disalib. Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Saat itu urapan ngalir. Saya merinding saya. Karena saya ngalamin sendiri. Dan saya sudah coba, saya dari SMP udah puasa, saudara. Puasa 7 hari, mau puasa seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 hari, seminggu, 40 hari, 40 malam, nggak makan. Udah saya jalanin semua. 40 hari, 40 malam non-stop tidak makan. Makan hari ke-41 saya makan. KO saya. Masuk ke klinik. Masuk ke rumah sakit. Udah saya jalani. Karakter berubah? Tidak. Urapan ada? Enggak ada. Enggak ada. Penglihatannya apa? Bakso. Penglihatannya makan bakso. Padahal saya puasanya sungguh-sungguh. Urapan datang, ya, bukan ketika saya puasa, tapi ketika di dalam puasa saya berkata, kehendakmu yang jadi, peluh darah saya itu mengalir. Itu urapan baru datang. Yang 5 yang bodoh, dia nggak mau. Dia tidak mau punya beli minyak itu. Tolak terus. Dia selalu lari dari Getsemani. Dia tidak mau digeprek. Getsemani. Batu kilangan untuk mecah pohon zaitun, buah pohon zaitun itu. Buah rohnya nggak keluar. Nggak bisa keluar minyaknya. Nggak bisa, pelitanya habis minyaknya. Akhirnya dia pelan-pelan surut. Nggak jadi saksi lagi. Katakan amin lagi. Haleluya. Masuk Getsemani. Mau urapan mengalir, sampai ngereceh tidak. Tangan itu, bukan karena diurapi sama pendeta hebat. Omong kosong itu enggak ada. Ingat kita zaman perjanjian baru. Kecuali yang ngurapin itu orang bersunat, orang Yahudi. Baru mungkin bisa, tapi Anda sendiri harus sunat. Sunat, pengajaran sunat. Sunat titit. Kalau kita sunat hati, menghasilkan sunat hati. Ikutnya aturan sunat hati. Jangan mau melagrang sana sini, aturan mainnya. Orang mau main remi, jangan pakai aturan poker. Jangan pakai aturan orang main bridge. Orang main catur, aturannya volley. Beda. Anda mau orang ikutin aturannya Yahudi, Anda kudu disunat tititnya. Anda mau ikut aturan perjanjian baru, hatimu yang harus disunat, jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik pendeta-pendeta yang ngawur. Kedua, talenta. 1 talenta, 2 talenta.
5 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Anda tahu namanya talenta itu selalu cerita apa? Kekabaran Injil. Buah berlipat itu, multiplikasi itu, Yesus selalu ceritanya apa? Uang? Bukan. Bakat? Bukan. Anda jangan bilang, itu bakat terpendam. British Got Talent. Bukan. Mereka ngambil dari orang-orang gereja, talenta-talenta. Oh, maksudnya talenta itu adalah main musik. Ngawur. Oh, talenta saya berdoa. Ngawur. Talenta itu lagi cerita multiplikasi jiwa-jiwa. Makanya dikasihnya kota. Makanya dikasihnya kota. Ya. Tetapi ada orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Dia punya kapasitas untuk memenangkan jiwa dengan giat. Dia diperlengkapi dengan karunia-karunia ilahi. Dan dia menangkan banyak jiwa. Rajin. Ya. Tapi kan ada yang enggak. Kita harus terima kenyataan. Ada yang enggak punya talenta yang sama sekali enggak bermultiplikasi. Ada yang sekali nginjil. Pokoknya saya ya, kalau nginjil borongan sekali baptis 40 gitu loh. Enak tuh, mantep kan. Ada. Sampai baptisan massal gitu, ya ada. Tapi ada yang belum tentu 10 tahun saja menangkan jiwa 1. Tapi dia seorang pengusaha. Tidak ada orang yang tidak punya talenta. Semua, walaupun Anda nginjili ibu Anda, walaupun Anda nginjili suami Anda, itu pokoknya ada buah di situ. Ada kerinduan yang sangat untuk memberitakan Injil. Itu talenta. Itu talenta. Makanya disuruh memerintah. 1 kota memerintah 2 kota, memerintah 10 kota. Itulah kerajaan 1000 tahun di mana kita nanti memerintah. Ya, seberapa besar yang kita beritakan Injil, itulah kuasa untuk memerintah itu. Itu nanti ada dalam lagi, kita nggak akan ke sana. Tapi supaya Anda kasih ada pengertian bahwa talenta itu adalah memberitakan Injil. Di mana Anda punya kapasitas yang luar biasa. Lalu kalau Anda cuma punya 1 talenta bagaimana? Kasihkan sama yang punya banyak talenta. Apa maksudnya? Kalau Anda ngomong saja gagap, belegak-beleguk, mau bertemu saja setengah mati, mulainya dari mana? Alkitab aja menghafalin, nggak hafal-hafal. Anda punya uang, kasih ke yang lagi rajin memberitakan Injil. Uangnya kirim. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Supaya kamu jangan dimarahi sama Tuhan, gara-gara kamu tidak memberitakan Injil, gara-gara kamu pemalu, introvert, apa segala macam, banyak halangannya banyak. Tapi Anda punya uang, kirimkan. Tabur untuk orang-orang yang memberitakan Injil. Yang di pedesaan yang gagah berani memberitakan Injil, tabur di sana. Tabur untuk memberitakan Injil. Supaya Anda jangan dimarahin sama Tuhan. Udah ngajar kau. Iya Tuhan, saya ngapain? Saya memberitakan Injil, mendingan saya dagang. Saya memberitakan Injil, pendeta yang tambah kaya Tuhan. Wah, dimarahin bener kamu sama Tuhan. Pendeta tambah kaya Tuhan. Saya memberitakan Injil buat apa? Jemaatnya menikmati Pak pendetanya. Wah, dimarahin lu sama Tuhan. Nanti. Ya harusnya kamu kan sudah saya percayain. Kamu cuma bisa dagang. Ya udah, kamu daganganmu. Kamu kirim. Kau bagi. Tabur di sana, supaya hatimu ada di sana. Itu cerita talenta. Gadis bijaksana dan bodoh, cerita karakter. Getsemani, di mana kamu dihancurkan. Talenta, cerita marturia. Ya, Getsemani menceritakan kekudusan. Karena buah roh itu kan ceritanya kekudusan, dikhususkan kita ini sebagai imam, sehingga punya buah untuk urapan itu kan, urapan ya kan. Talenta cerita marturia. Bukan talenta bakat nyanyi main gitar, bukan. Itu British Got Talent, American Got Talent, Indonesian Idol itu. Kalau Anda sama sekali benar-benar mentok, kirim uangmu.
Bukan ngirim buat beli jam tangan 15 miliar. Buat beritakan Injil. Pada siapa Anda percaya? Dan tahu orang itu memberitakan Injil. Kalau perlu Anda ikut nebeng di situ. Kita mau ke Mongolia, makanya ikut ke Mongolia. Biar tahu. Karena ikut penginjilan ke Eropa. Ikut biar tahu rasanya, deg-degannya. Di Indonesia kan nggak bisa begitu. Latihannya di sini. Anda lihat, tadi kita keliling dari kota ke kota. Ya, kita lagi latihan terus supaya kita bisa penginjilan yang kreatif. Sebetulnya ada satu lagi tadi Matius 25 yang lanjutannya, yaitu diakonia. Itu sudah bolak-balik kita khotbahin, udah bolak-balik kita ajarin kan. Diakonia, memberi makan orang miskin. Lanjutannya tadi yang ayat 31 kan memberi makan orang miskin, orang di penjara, yang di rumah sakit, yang nggak punya pakaian, itu diakonia. Jadi Matius 25 itu lagi cerita satu kekudusan, dua marturia, tiga tentang diakonia. Simpel banget ya. Didahului dengan Yosua, jangan males kau. Rebut itu diambil, dibagi jatahnya masing-masing. Setiap kita punya jatah masing-masing. Tapi kalau kita malas ya nanti diambil. Apa yang ada padamu akan diambil atau akan ditambahkan. Barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Kalau kamu punya multiplikasi, ya rajin bermultiplikasi, ya terus Tuhan akan tambahkan, tambah urapannya itu mengalir. Apa? Kamu punya karakter, kamu punya marturia, kamu punya kekudusan itu ya, dipegang kekudusan dalam karakter. Ya, kekudusan kasih dan kekudusan sebetulnya komplit ya, kasih dan kekudusan itu. Itulah buah roh, kasih dan kekudusan. Kamu pun marturia, blegak-bleguk, kirim uangnya. Invest untuk penginjilan. 3 diakonia. Simpel ya, simpel banget. Apa yang ada padamu akan diambil daripadamu kalau kamu tidak berbuah. Sak damai sejahteramu pun bisa hilang. Tetapi kalau engkau memiliki, engkau berbuah, lebat, engkau investasi di tempat, di tanah yang subur, investasi menabur di tempat yang benar. Ya, barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Damai sejahteramu, pemulihan bagi keluargamu, berkat-berkat jasmani dan rohani akan ditambahkan. Itu hukumnya. Mau terima, mau enggak, itu hukumnya. Kalau enggak percaya, coba. Ujilah segala sesuatu, dites, dicoba. Kalau saya mah tak coba. Nah, coba kalau saya. Dari mana kita tahu pengajarannya benar apa enggak? Ya dicoba. Toh Anda enggak mati kan kalau Anda nyoba itu. Kolaps doang, paling bangkrut. Bangkrut, salah investasi. Ya kan? Paling rugi. Tuhan Yesus memberikan rema bagimu, membuka pikiran dan hatimu. Jaga hidupmu dalam kasih dan kekudusan, gadis yang bijaksana, orang yang punya talenta, cuman satu, berikan kepada yang mengusahakannya. Ya kan? Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Ya, selanjutnya diakonia, yang tadi belum kita baca, Matius 25 ayat 31 sampai selesai. Jangan malas, karena tiap kita ada bagiannya kita masing-masing. Jangan sampai nanti Tuhan datang, apa yang ada padanya, ada yang ada padamu justru diambil. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.